Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 2 Maret 2021. Injil hari ini diambil dari Matius bab 23 ayat 1-12. Kita diingatkan supaya selalu mengikuti gaya kepemimpinan Kristus. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengingatkan kami agar selalu mengikuti gaya kepemimpinan Yesus Kristus, yaitu rendah hati, jujur, dan utamakan kepentingan orang lain. Tuhan, sadarkanlah dan gerakkanlah hati kami untuk selalu mengikuti gaya kepemimpinan-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 23 ayat 1-12. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah ikutilah gaya kepemimpinan Kristus. Hari ini Yesus menantang kita untuk menunjukkan sikap yang baik kepada sesama, entah lewat kata maupun perbuatan. Kata dan perbuatan haruslah sejalan. Sasaran dari ajaran Yesus hari ini sesungguhnya ditujukan kepada para pemimpin. Menjadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berkata benar dan bersikap jujur. Yesus membedakan pemimpin yang benar dan pemimpin yang tidak benar. Menurut Yesus, pemimpin yang benar bisa diketahui lewat gaya dan cara hidupnya. Gaya hidup pemimpin yang benar dan jujur selalu diilhami oleh apa yang dikatakannya. Dan kata dan perbuatannya selalu sejalan. Dia selalu promosikan kebenaran dan kejujuran. Pandangannya pun sangat luas. Dia selalu berpikir positif dan terbuka menerima masukan yang bersifat membangun. Pemimpin yang benar selalu rendah hati, tetapi terkadang menjadi sangat vokal dan berani dikala ada praktek ketidakadilan. Pemimpin yang benar selalu berjuang untuk membela kebenaran dan keadilan. Pemimpin yang benar selalu utamakan pelayanan dan kepentingan banyak orang, sementara kepentingan pribadi dikesampingkan. Pemimpin yang benar selalu bertanggung jawab akan tugas panggilannya. Sebaliknya, pemimpin yang tidak benar senang menabur janji-janji muluk, tetapi pelaksananya tidak ada.
lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan umum. Pemimpin yang tidak benar lalu merasa hebat dengan statusnya sebagai pemimpin dan selalu mau dilayani. Pemimpin yang tidak benar selalu senang dihormati dan namanya mau dikenang selalu. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus mengingatkan para muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak menyentuhnya. Menduduki kursi Musa berarti sudah menjadi pemimpin. Yesus tahu bahwa ahli Taurat punya otorita untuk mengajar, tetapi kasihannya bahwa apa yang diajarkannya tidak dihayatinya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kita semua boleh dianggap pemimpin sesuai dengan panggilan dan status kita. Sebagai pastor, saya adalah pemimpin bagi umatku. Sebagai suami dalam keluarga dan sebagai suami dalam keluarga, Anda adalah pemimpin keluarga dan lain-lain. Apakah kita sudah dan selalu menghayati dan menjalankan gaya kepemimpinan Kristus yang selalu mengutamakan kepentingan orang lain atau lebih mempromosikan diri sendiri? Satu refleksi yang menarik dan baik di masa prapaskah, satu kesempatan baik untuk kembali menata diri. Kalau kita selalu mengikuti gaya kepemimpinan Yesus Kristus, bersyukurlah dan silakan diteruskan. Tetapi kalau kita sering utamakan diri sendiri, maka marilah kita memperbaiki diri dan ikutilah gaya kepemimpinan Kristus yang selalu rendah hati dan promosikan kepentingan banyak orang. Kita berdoa semoga sebagai pengikut Kristus, kita selalu promosikan gaya kepemimpinan Yesus Kristus yang selalu promosikan kebenaran dan kejujuran. Wujud nyatakan apa yang dibicarakan dalam kehidupan harian. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang sakit dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.